Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Inilah 5 aksi gila percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah pernah 5 kali terjadi upaya pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Mulai dari Mesir hingga penguasa negeri-negeri di Eropa yang bersekongkol merencanakan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW tersebut. Sahabat, alangkah buruk akhlak orang yang sengaja berniat mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Tapi, hal ini pasti tidak akan berhasil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga keutuhan makam Rasulullah SAW. Lantas, bagaimana kisah sejarah percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW ini? Pada masa kerajaan siapakah sering terjadinya pencurian jasad baginda Nabi Muhammad SAW? Silahkan simak video ini sampai selesai. Hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Pertama, Masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi bagian 1. Kisah upaya pencurian jasad Nabi SAW ini ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani, penulis buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dalam bukunya ia menulis bahwa percobaan pencurian pertama dilakukan pada masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi. Al-Hakim Biamrillah merupakan sosok raja dari Daulah Fatimiyah. Padahal ia beragama Islam, namun zalim dan menyimpang dari ajaran Allah, sehingga rakyat Mesir sering dibuat resah pada masa pemerintahannya. Pada saat itu, seorang zindik mengusulkan kepada sang raja agar mencuri jasad Nabi Muhammad. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian dunia kepadanya dan negerinya. Dengan menghadirkan Rasulullah ke Mesir, maka negeri ini akan menggantikan Madinah serta dikunjungi banyak orang. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana jahat tersebut pun gagal. Pada malam rencana tersebut dijalankan, ternyata Allah mengirimkan angin besar ke Madinah, dan bumi tergoncang karena kuatnya angin itu. Hal ini menjadi penghalang tujuan para penjahat tersebut. Kedua, Masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi bagian 2. Kegagalan rencana awal tidak membuat Raja Al-Hakim Biamrillah tersebut jera. Ia kembali menyusun rencana untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Kali ini, prajuritnya mampu memasuki Madinah, dan untuk melancarkan aksinya mereka tinggal di dekat Masjid Nabawi. Mereka mulai menggali tanah untuk membuat terowongan menuju makam Nabi Muhammad. Namun dengan izin Allah, keajaiban pun kembali terjadi. Terdengar suara menyeru di tengah-tengah masyarakat Madinah, "Nabi kalian akan digali kuburnya." Masyarakat pun kembali melakukan penyelidikan dan mendapati utusan Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi tengah menggali terowongan di dekat Masjid Nabawi. Mereka kemudian dihukum dan dibunuh. Ketiga, rencana pencurian jasad Nabi oleh penguasa di Eropa. Ditulis oleh sejarawan Al-Hafiz dalam kitab Fusul Min, Tarikh Al-Madinah dan Al-Munawwarah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1164 atau 557 Hijriah. Saat itu kondisi umat Islam dalam keadaan melemah karena masa perang salib, sehingga para penguasa Eropa bersepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Pada musim haji, para penguasa negeri-negeri di Eropa mengirim 2 orang utusan untuk mencuri jenazah Rasulullah. Kedua orang itu menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia yang memakai pakaian khas Maghribi. Keduanya ditugaskan melakukan pengintaian untuk mencari kesempatan mencuri jasad Nabi SAW. Namun, rencana tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang hambanya yang soleh, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki. Keempat, kelompok perampok. Upaya keempat saat sejumlah orang mencuri dan merampok kafilah jamaah haji. Kemudian mereka bertekad untuk menggali makam Nabi Muhammad SAW. Mereka berbicara dan terang-terangan mengutarakan niat mereka. Mereka lalu menyeberangi laut menuju Madinah. Kemudian Allah menolak serangan mereka dengan kapal yang telah disiapkan dari Mesir, Al-Iskandariyah, yang mengikuti mereka. Kemudian menangkap mereka semuanya dan memenjarakannya.
kelima, 40 orang ingin menggali makam Abu Bakar dan Umar. Usaha kelima dilakukan dengan cara menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu terjadi di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Sejumlah orang yang mencapai 40 orang dari Aleppo, Suriah ingin menggali kubur di malam hari. Kemudian bumi pun terbelah dan menelan mereka. Hal ini diceritakan oleh pelayan Al-Haram An-Nabawi pada saat itu. Dia adalah Syawab Asyamsu Al-Malti. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.